Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pembelajaran kali ini, kita masih pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran yang kelima, yaitu muatan pelajaran yang pertama muatan SBDP KD 3.4, mengamati siswa untuk mampu mengapresiasikan dan mengapresiasi hasil karya montase dengan kreatif. Lalu muatan IPS KD 3.1, mengamati siswa untuk menjelaskan sikap dan ciri-ciri cinta lingkungan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menilai karya montase seseorang, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan sikap-sikap dan ciri-ciri mencintai lingkungannya. Pembelajaran 5, yaitu di sini muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4, yaitu mengapresiasi terhadap karya montase. Mengapresiasi seni merupakan penilaian suatu karya seni. Artinya mengapresiasi itu menilai karya seseorang dari pandangan dari kita sendiri. Penilaian itu sendiri dapat dilakukan berupa yang pertama ada pendapat, kemudian kritik, dan yang terakhir ada saran. Apresiasi atau penghargaan ini atau penilaian juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Berikut ini adalah contoh apresiasi terhadap hasil karya seni seseorang. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran dari saya lebih baik gambar matahari yang ada di sini diganti menggunakan gambar yang asli dan ditambah setidaknya satu atau dua hewan. Oke, selanjutnya pembelajaran 5 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, apapun sumber daya alam yang ada di bumi ini, kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan baik, jangan sampai dirusak, dan selalu menjaganya dan merawatnya dengan baik. Manusia itu sendiri harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian itu sendiri adalah untuk masa mendatang, sumber daya itu sendiri tidak akan habis dan terus dapat diperbaharui hingga masa yang akan datang lagi seterusnya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Berikut ini adalah contoh-contoh yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam kita. Yang pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah. Jika kamu berada di luar rumah atau sedang berada di rumah atau di lingkungan rumah, jika menemukan sampah
berserakan atau ada orang yang membuang sampah sembarangan, ada baiknya kita membuang sampah itu ke tempat sampah. Selanjutnya yaitu menyiram dan merawat tanaman. Ini bisa kita lakukan di rumah setiap hari, biasanya pada sore hari, agar tanaman kita tidak mati dan tidak cepat layu. Yang selanjutnya menanam tumbuhan. Di sini menanam tumbuhan adalah untuk menanam tumbuhan apabila suatu saat kita merasa tanaman kita kurang atau tidak mencukupi, kita bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tumbuhan ini bisa kita letakkan di halaman atau di teras kita. Yang selanjutnya, merawat hewan peliharaan dengan baik. Apabila kamu memiliki hewan peliharaan di rumah seperti kucing, ayam, atau burung, ada baiknya kita rawat dengan baik karena kita sebagai sesama makhluk hidup harus saling menyayangi, jangan menyakitinya ataupun menyiksanya. Yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, sumber daya alam di sini yang dimaksud yaitu ada air dan listrik. Untuk air itu sendiri, jika kamu seusai mandi, ada baiknya jika setelah selesai kita matikan airnya, gunanya untuk menghemat air itu sendiri. Dan untuk listrik, jika kamu selesai menonton TV atau mendengarkan radio, kita cabut kabelnya, gunanya untuk menghemat listrik yang ada di rumah kita, sehingga sumber daya alam tersebut tidak dapat habis atau dapat diperbaharui untuk selanjutnya. Oke, untuk tugas muatan di sini ada tugas muatan IPS, yaitu tugasnya ada di buku pena, yaitu keterampilan portofolio, ada di buku pena halaman 208. Dikerjakan di buku penanya langsung. Nantinya jika sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bapak langsung. Oke, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.